Hello students, welcome back in Maths lesson. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Karena semuanya itu gratis. Nah, video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini merupakan lanjutan dari persamaan kuadrat yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, kalian harus lebih paham benar mengenai persamaan kuadrat karena ini merupakan lanjutannya. Oke, pada materi fungsi kuadrat, kita akan belajar mengenai pengertian dari fungsi, kemudian bentuk umum dari fungsi kuadrat, kemudian bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat yang sederhana dan yang secara umum. Nah, sebelumnya di kelas 2 SMP, kalian sudah belajar mengenai fungsi. Jadi di sini saya ingatin kembali apa itu fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Nah, kita lihat contohnya. Di sini diberikan dua buah himpunan. Himpunan A dengan anggota motor, bajai, dan mobil. Himpunan B yaitu 2, 3, 4. Jadi, dari himpunan A ke himpunan B, kita ingin memetakan atau membuat sebuah relasi dengan banyaknya jumlah kendaraan. Jadi kita dapat motor dihubungkan kedua, bajai dihubungkan ketiga, mobil dihubungkan keempat. Jadi inilah yang dikatakan fungsi. Nah, bagaimana dengan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat bentuk umumnya f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ABC adalah anggota dari bilangan real. Nah, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sudah sama dengan 0, maka bukan dikatakan lagi fungsi kuadrat, melainkan persamaan linear. Kemudian fx ini juga bisa diubah dengan y. Jadi fx itu sama dengan y. Jadi kalau kita ubah persamaannya bisa juga menjadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi ingat ya, fx itu sama dengan y. Lanjut ke bagaimana menggambar sketsa fungsi kuadrat yang sederhana. Ingat, ini yang sederhananya. Jadi langkah pertama adalah tentukan beberapa anggota fungsi f, yaitu koordinat titik-titik yang terletak pada grafik fungsi f. Disajikan dengan menggunakan tabel atau daftar. Bisa kita sajikan dengan tabel biasanya. Untuk langkah yang kedua, gambarkan koordinat titik-titik yang telah kita peroleh pada langkah pertama. Jadi di langkah pertama kan tadi kita sudah memperoleh titik-titik potongnya. Jadi kita gambarkan pada sebuah bidang kartesius. Ingat ya, bidang kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian langkah yang ketiga, hubungkan titik-titik yang telah digambarkan pada bidang kartesius pada langkah kedua dengan menggunakan kurva yang mulus. Jadi tadi setelah kita membuat titik-titiknya, kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga nantinya membentuk sebuah kurva. Itulah yang kita sebut nantinya sebagai kurva dari fungsi kuadrat. Tapi untuk video kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana menggambar sketsa. Pada video ini saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Agar kalian lebih paham lagi, kita lihat ke contoh soal dari fungsi kuadrat. Untuk contoh yang pertama, fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Sesuai dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi pertanyaannya adalah tentukan nilai a, b, dan c. Nah, kita lihat ini fungsinya. Maka dengan begitu a itu adalah koefisien dari si x kuadrat, b itu adalah koefisien dari si x, dan c itu adalah konstantanya. Jadi kita memperoleh nilai si a-nya itu adalah, ingat di sini ada tanda kurang atau tanda negatif, maka kita buat adalah negatif 1. Kemudian untuk B-nya adalah 2 dan untuk C-nya atau konstantanya sama dengan 3. Mudah ya? Oke, untuk contoh yang kedua, fungsi f(x) sama dengan
3x kurang 1 dikuadratkan ditambah 5 dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka tentukan nilai b dan c berturut-turut. Jadi maksud soalnya ini diberikan sebuah fungsi seperti berikut, kemudian dinyatakan ke dalam bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi kita harus ubahnya bentuknya seperti ini. Langkah pertama, ubah dahulu fungsinya. Berarti fx sama dengan 3 buka kurung x kurang 1 dikuadratkan ditambah 5. Di sini ada sebuah suku di mana x kurang 1 dikuadratkan. Jadi ini kita pecah dulu dia. X kurang 1 dikuadratkan itu kan sama dengan X kurang 1 dikali dengan X kurang 1. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Pertama, ini kali ini. Maka X kali X adalah X kuadrat. Kemudian, yang ini ke sebelah ujungnya. X dikali negatif 1, maka hasilnya adalah min X. Lanjut ke bagian yang ini, yang selanjutnya. Min 1 kali X juga min X. Dan yang terakhir adalah min 1 kali min 1, maka positif 1. Jadi itu kalau kita sederhanakan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, kita tuliskanlah ke sini. Ini sama dengan 3 buka kurung X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, tutup kurung. Kemudian ini kan ada lagi tambah 5. Nah, yang ini kita sederhanakan lagi. Kita kali masuk semuanya. Maka 3x kuadrat. Kemudian 3 kali negatif 2x adalah min 6x. Kemudian 3 tambah 1 adalah 3. Kemudian ditambah lagi dengan 5. Oke, sampai sini kita sederhanakan. 3x kuadrat dikurang 6x. Ini jadinya tambah 8. Maka dari sini kita dapat nilai B-nya. B itu adalah koefisien dari si X. Maka min 6. Ingat ya, ini ada negatifnya. Jadi harus min 6, bukan 6. Kemudian yang C-nya adalah konstantanya kita dapat 8. Inilah jawaban akhirnya. Untuk contoh yang ketiga, fungsi fx sama dengan 5 dikurang 6x dikurang x kuadrat. Dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan negatif x ditambah p dikuadratkan ditambah q. Maka pertanyaannya tentukan nilai p dan q. Jadi fungsi ini mau kita ubah ke bentuk yang seperti ini. Nah, ingat di sini ada bentuknya dikuadratkan. Jadi kita harus ubahnya sesuai dengan bentuk yang seperti ini. Nah, kita tuliskan dahulu fungsinya. Fungsinya itu fx sama dengan, nah ini kan bisa saya ubah menjadi negatif x kuadrat dikurang 6x ditambah 5, biar bentuknya cantik. Kemudian kita mau ubah kira-kira faktornya berapa sih yang kalau dia dikuadratkan kemudian ditambah sebuah konstanta dia akan sama seperti. Jadi kalau kita buat itu akan sama dengan x tambah 3 dikuadratkan. Nah, ingat kalau x tambah 3 dikuadratkan itu kan akan sama dengan x tambah 3 dikali dengan x tambah 3. Nah, kalau ini dikalikan, ini kan dijabarkan akan menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 9. Nah, lihat. Ini di sini udah x kuadrat, kemudian udah 6x. Kemudian di sini 9, sedangkan kita mau di sini adalah 5. Tapi ingat, ini kan kita ada negatif di sininya. Jadi kalau kita kalikan dengan negatif, itu kan akan sama menjadi, kita keluarkan negatif x kuadrat dikurang 6x, kemudian dikurang 9. Ini udah sama, ini udah sama. Kemudian berapa sih? Dia di jumlah berapa yang hasilnya 5? Nah, jadi dia biar menghasilkan 5, kita bisa jumlahkan dengan 14. Karena min 9 tambah 14 hasilnya adalah 5. Jadi, di sini, lihat ini, konstantanya atau Q-nya kita tambahkan dengan 14. Maka dengan begitu, kita dapat nilai P-nya dari sini sama dengan 3. Kemudian kita dapat Q-nya dari sini adalah
14. Contoh selanjutnya, jika titik 3,A terletak pada kurva fx sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 4, maka tentukan nilai A. Jadi kalau ada titik yang seperti ini, langsung tuliskan saja. Berarti kalau titik itu kan koordinatnya x, y, maka tuliskan saja ini berarti x-nya dan ini adalah y-nya. Kemudian, ingat bahwa fx itu bisa kita ubah menjadi sama dengan y, maka bisa kita ubah menjadi y sama dengan 2x kuadrat dikurang x ditambah 4. Jadi kita tinggal mensubstitusikan titik tersebut ke persamaan fungsi kuadrat ini. Karena y-nya adalah a, maka tuliskan a sama dengan 2. X-nya berapa di sini? 3. Berarti 2 kali 3 dikuadratkan, dikurang X-nya juga 3, ditambah 4. Jadi kita carilah nilai A-nya. A sama dengan, ini kita kuadratkan dulu ya, baru dikali. Berarti 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 2 adalah 18. Dikurang 3, ditambah dengan 4. Oke, maka A-nya kita dapat 18 kurang 3 adalah 15. 15 tambah 4 adalah 19. Mudah ya? Untuk contoh yang terakhir, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 3 memiliki nilai fk sama dengan 0. Jika k adalah bilangan asli, tentukan nilai k. Jadi ingat kembali pelajaran fungsi di SMP 2. Kalau di sini fx dan di sini ada fk, maka gantilah x-nya menjadi k. Maka dari situ kita dapat bahwa fk sama dengan 2. X-nya juga ganti menjadi k. K kuadrat dikurang 7k ditambah 3. Katanya fk-nya itu sama dengan 0. Nah, maka sama dengan 0. Oke, sampai sini kita mau mencari nilai K. Berarti kan ini kita faktorkan saja untuk mencari nilainya. Kita buat faktornya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Jadi caranya seperti ini. 1 per koefisien dari si A. Maka 1 per 2. Buka kurung karena ini adalah 2K kuadrat. Maka tulis saja 2K, terus di sini satu lagi 2K. Selanjutnya, berapakah dua bilangan yang kalau dia dijumlah, dia hasilnya adalah si B. B-nya itu negatif 7. Kalau dia dijumlah, hasilnya negatif 7. Kemudian bilangan tersebut, kalau dia dikali, dia akan sama dengan, ingat, caranya ini kalikan dengan ini, 6. Maka dia hasilnya sama dengan 6. Iya, jawabannya adalah kalau dia negatif 1 dengan negatif 6, maka hasilnya positif 6. Negatif 1 tambah negatif 6, maka hasilnya negatif. Jadi bilangan tersebut adalah yang satunya negatif 6, satunya lagi negatif 1. Nah, jadi setengahnya ini kalikan ke satu buah faktornya. Setengah dikali 2K itu kan berarti jadi habis 2, berarti kan 2 per 2 sama dengan K dikurang 6 per 2. Hasilnya 3. Kemudian yang ini tuliskan lagi 2K dikurang 1. Oke, dari sini ini kan tadi sama dengan 0. Kita dapat K dikurang 3 sama dengan 0. Maka K-nya kita dapat 3. Atau 2K kurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapat K-nya adalah setengah. Karena yang dikatakan adalah bilangan asli, maka yang kita gunakan K-nya yaitu sebesar 3. Jadi K-nya yang ini yang kita gunakan. Oke, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching and goodbye.